Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kemarin kalian sudah membuat ini ya aplikasi penjualan ya. Jadi kode-kodenya semua sudah. Jadi di aplikasi penjualan itu kita akan melakukan updating ke stok ya. Jadi pertama insert ke penjualan ya. Di sini kita bagi menjadi dua tabel ya, tabel header dan tabel detail. Ya, di tabel detail nanti akan melakukan looping ya di dalam data grid-nya. Kemudian di sini sekaligus akan melakukan update ke stok. Ya, kemudian di sini nanti kita menggunakan sistem transaction ya. Jadi ada bagian transaction-nya di sini ya. Setelah dimulai transaction maka akan di-commit ya. Jadi proses-proses ini akan dilaksanakan jika keluar proses ini commit ya. Jadi kalau mamanya ada terjadi error di sini, dia tidak akan menjalankan perintah commit ya, seperti itu. Jadi jika ada error nanti bisa keluar ya. Ya sebenarnya nanti kita bisa berikan try catch ya. Jadi nanti kalau ada masalah ya kita bisa lakukan rollback seperti itu. Sebentar, saya coba try catch. Ya, di sini kita coba masukkan ya. Oke, koneksi. Nah, ini coba. Trannya masuk apa enggak ini? Kita coba aja. Ya, transactionnya di atas ya. Oke. Transaction, kemudian kalau ada error di sini kita bisa berikan rollback. Ya, jadi jika ada error maka nanti informasi semua yang ini dilakukan akan dikembalikan, di rollback seperti itu. Apa ini? Oh, ini di dalam aja deh. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita nanti akan buat hampir sama dengan konsep yang penjualan ini ya. Cuma nanti kita berikan ke ke tabel pembelian ya. Oke, berarti kita buat dulu ya hampir sama dengan tabel jual leader seperti kemarin. Anggap aja ini saya copy aja ya. Nah, nanti kita tinggal edit saja, sama konsepnya. Saya pasti menggunakan header dan detail ya. Jadi nanti waktu Anda membuat laporan dan sebagainya malah lebih mudah ya. Oke, kita coba beli header, kemudian kita desain tabelnya ya. Nanti kalau Anda menggunakan Navigat monggo ya, bisa. Ini ID-nya saya ganti ke ini sederhana ya, jadi enggak yang benar-benar, kita hanya mencontohkan aja menggunakan PPO, terutama visual sisap di sini. Tanggal, jumlah, sub, total. Oke, kemudian detailnya kita bisa edit aja, anggap aja kita buat sama aja ya. Beli. Oke. Kemudian Anda bisa cek aja di sini. Nah, untuk detail isiannya ya. Ini kita bisa rubah, kita sesuaikan. Ya, Anda bisa berikan ID itu aja boleh sih sebenarnya. Tapi ini saya buat ini biar Anda paham aja. Oke, yang beda hanya ini aja sih. Kemudian relasi sama. Oke, nah, kita sudah punya dua tabel beli header dan beli detail ya. Nah, ini nanti untuk isinya Anda mungkin bisa truncat dulu aja atau di delete semua ya. Intinya kalau kita lihat gini kan dia ada isinya yang kemarin kita coba ya. Anda bisa lakukan empty atau truncat. Bedanya apa? Kalau empty itu nanti kalau auto number di sini contoh berapa nih? 4 ya, ini kita delete semua, nanti dia ngikutnya ke 5. Jadi lanjutannya ya. Tapi kalau kita truncat ya, kita gunakan truncat gini, itu nanti saya reset jadi 0 ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, mau sama aja ya, tapi di sini saya akan coba reset menjadi 0 dulu.
Oke, kemudian kembali ke Visual Studio-nya ya, sama seperti yang sudah-sudah, Anda tambahkan saja sebuah form baru ya. Namanya di sini adalah formnya adalah form berarti lawannya penjualan ya, berarti pembelian. Oke, untuk desain Anda bisa copy aja ya, jadi tidak usah susah-susah. Anda copy saja, sorry ya, karena secara umum sih hampir sama sih nanti ya, cuma ya kalau nanti kalau memang lebih lengkap sih sebenarnya Anda bisa tambahkan supplier ya. Jadi kalau mau ditambahkan supplier ya monggo, ya itu nanti pasti jauh lebih lengkap. Oke, sebentar, ini kalau saya kecilin gini dah. Oke, kita coba cek lagi database. Oh, kita ada supplier ya, kita ada supplier, berarti tadi dibelinya Anda bisa edit lagi di sini, beli header ya, tambahkan supplier ID. Nah, supplier ID atau ID supplier lah, monggo nanti Anda kalau di web seringnya saya kasih namanya terutama nama dulu supplier underscore ID itu. Jadi kalau terutama saya menggunakan framework ya, Laravel itu biasanya untuk penggunaan penamanya seperti itu. Oke, saya kasih nama integer aja. Ini Anda boleh ganti ya 10, 11 dan sebagainya, monggo disesuaikan aja. Tabel suppliernya sudah ada belum? Oke, sudah ada ya. Oke, kita tambahkan di sini supplier ID. Ya, berarti nanti di sini ada satu kolom lagi, namanya adalah ID supplier. Untuk mencatat pembelian itu belinya dari supplier mana gitu, intinya seperti itu sih. Nah ini oke, sudah keluar ya. Oke, berarti nanti untuk desainnya kita bisa tambahkan ya, umpamanya nanti Anda mau tambahkan ya, Anda bisa tambahkan dulu. Nanti Anda bisa gunakan pop-up ya, pop-up untuk keluar dialog gitu kan baru, atau di sini saya pakai yang sederhana, saya menggunakan drop down atau combo box ya. Nah seperti ini yang paling sederhana ya. Memang tidak ideal kalau jumlah suppliernya sampai ratusan gitu kan, Anda harus searching ya, tapi ini hanya contoh saja ya. Anda nanti bisa gunakan pop-up Windows ya, keluar tampilan baru sebuah isinya adalah data-data supplier. Nah, ini hanya contoh saja ya. Oke, di sini saya kasih nama adalah CMB supplier. Oke, untuk kodenya sih hampir sama ya, mirip-mirip lah. Nanti tinggal kita, kalau Anda kesulitan, Anda bisa copy saja dari yang sudah berhasil dilakukan pada form penjualan ya. Pertama saya kasih di sini form load dulu ya, Anda tinggal klik aja 2 kali. Kemudian saya tambahkan tabel simpan untuk event pada saat menyimpan, kemudian keluar jika diperlukan adalah hapus ya. Oke, kemudian seperti kemarin ya, ada event lagi di sini ya. Eventnya adalah pada saat Anda mencari apa, mencari kode barang ya, bisa nanti barcode dan sebagainya ya. Eventnya adalah validated ya, validated di sini. Nah, kita coba aja di desainnya di sini di penjualan validated ya. Kemudian jumlah barang validate juga. Jumlah barang mana ini ya, harga, jumlah, ini nama, ini kok numpuk jumlahnya di sini. Oh ya, oke, ini adalah
jumlah teks validate, apalagi harga apakah ikut dirubah? Harga enggak, jumlah enggak. Oke, enggak ya. Ada yang ditambahkan ini biasanya. Nah, oke, kalau sudah, kita bisa masuk ke dalam kodenya. Ya, seperti biasa, Anda import ya, sistem MySQL suwi tanya ke lali data.mysql client. Anda bisa masuk ke penjualan aja, disesuaikan ya, karena pada dasarnya kodenya hampir mirip sih, karena kita ya untuk uji coba aja ya. Saya mau kopikan di sini. Oke, nah nanti saya tinggal, ini kenapa ini enggak jalan? Oke, jalan ya, warnanya kok nggak hijau, harusnya hijau. MySQL data dan MySQL client. MySQL connection. Nah ini bisa, kenapa warnanya nggak hijau? Oke, backkan aja ya. Nah, kemudian connection stringnya Anda nanti bisa tambahkan di bawahnya inisialisasi waktu form load, formnya di load ya. Coba saya build dulu, ada error enggak nanti? Misalnya ini kok nggak berubah warnanya. Oke, yang penting udah nggak error ya. Nah ini tampung jumlah barang subtotal seperti kemarin ya, lihat penjelasan sebelumnya. Kemudian kita lihat di form load. Oh ya, kemarin kita buat nomor nota otomatis ya, Anda bisa copy saja ya. Ini sebenarnya bisa dibuat sebuah kelas ya nanti kalau mau, atau modul ya, monggo ya. Di sini karena namanya adalah tabel beli ya, saya ganti sebagai beli ya. Kemudian di sini adalah tabel beli header ya. Ini formatnya sama 01 gitu kan, nomor nota saya buat sama aja. Kemudian pembelian ya, ini penjualan lot. Nah nomor nota otomatisnya akan kita keluarkan ya, nomor nota atau nomor apa, nomor beli ya, atau ya ini seperti itu sih. Kemudian form simpan ini, nah ini Anda bisa copy saja seperti ini ya. Secara konsep sama, cuma ini nanti kita akan ganti nih. Nah, ini kan ganti menjadi beli, dan kita tambahkan ada satu adalah tadi apa tambahannya, ID supplier ya. ID supplier setelah tanggal ya, jangan sampai salah ya lokasi penempatannya. Ya sebenarnya sih nggak masalah karena kita bisa menggunakan parameter, dia akan mencari yang namanya sama sih. cmb dot selected value ya. Oke, salah, ada satu lagi sebenarnya. Kita gunakan load ini ya, load mengambil data untuk data supplier, sorry load supplier itu kan ya. Di sini void saja. Oke, sama dengan apa, menampilkan di data grid ya, konsepnya sama dengan menampilkan di data grid.
ya, atau kita bisa berikan model seperti ini juga bisa, execute reader juga bisa ya. Jadi nanti isinya apa aja gitu kan. Coba kita lihat. Oh, alhamdulillah kelegian. Nah, seperti inilah dia ambil seperti ini gitu kan. Pembelian, select dari tabel supplier ya. Kemudian di sini if dt.rows countnya harus lebih dari 0 ya, berarti ketemu. dt di sini cmb supplier.data source supplier.data source sama dengan dt cmb supplier value ya, value member dt rows data yang pertama, kolomnya adalah kolom ID. Supplier itu apa sih? Supplier ID ya, supplier underscore ID dot to string. Kalau kayak gini biasanya nanti error nih. Saya harus casting atau convert ya, convert to integer gitu ya. Kayaknya gini deh, cmb display membernya adalah yang ditampilkan adalah ini nama suppliernya ya. Oh, sebentar. Oh, bukan ini ding, sorry, aku udah lupa pakainya. Gini, kayaknya seperti ini deh. Yuk kita coba ya, jalankan ya. Nah, ini kita panggil dulu loadnya waktu di setelah ini load supplier. Yuk kita coba jalankan. Ada error. Mana nih errornya? Gak apa-apa. Satu valid, mana nih validnya? Oke, kita panggil dulu ya lewat form utama, yaitu transaksi pembelian. Oke, kita coba jalankan, error enggak? Ini apa ini? Errornya ini di dalam. Oke, saya lanjutkan. Ternyata errornya tadi ininya harus saya keluarkan dulu dari try ya. Jadi sekarang bisa di build. Cuma kok dan ini sukses ya, tadi valid. Cuma kalau di sini nggak ke tracking ya. Oke, kita coba aja, saya jalankan. Jadi tadi errornya dia tidak mau build ya.
bentuk APK-nya. Ini saya coba jalankan dulu. Oke, ini ya pembelian. Nah, di sini ya. Oh ya, ini suppliernya berarti kebalik nih. Nah, ID sama membernya saya coba ganti dulu yang di display. Ya, berarti udah bisa ya. Tinggal kita kembali ke pembelian ya. Oke, sorry. Di pembelian. Nah, ini load suppliernya berarti sudah berhasil. Ini ini namanya nih. Value membernya adalah supplier. Ya, kita coba. Kita coba. Ya. Nah, ini ya PT ABC-nya sudah keluar ya. Kemudian di sini kemarin apa aja nih? Untuk tabel barangnya. Ini ya barcode-nya ya. Contoh 1212. Nah, seperti itu ya. Harusnya ini ke binding ya. Tapi karena di sini kan belum kita buat kodenya. Jadi dia belum muncul. Ya. Jadi Anda bisa gunakan apa namanya? Perintah yang sama di form penjualan. Ya, di form penjualan ini Anda bisa ambil untuk validate-nya. Ya, ini contoh teks kode barang validate ya. Sebenarnya sama. Mana nih? Kode barang validate. Oke. Ini sama. Kemudian apalagi? Jumlah barang validate-nya juga sama. Clear tag-nya nanti kita buat dulu sebuah prosedur ya untuk melakukan ya sini aja deh. Nah, di sini apa? Void ya. Terus ini jangan lupa nih transnya dinaikin karena tadi error ini nggak kebaca ya. Nah, ini kok di build nanti nggak mau. Nah, ini ya. Kemudian clear text-nya kita lihat dalamnya dari clear text apa tadi. Nah, ini isiannya. Oke. Apalagi simpan sudah, button keluar, this exit, disclose ding. Disclose ya. Kemudian hapus barang ada nggak? Oh, ini saya tambahkan aja deh. Nah, ini saya tambahkan aja update balance. Oke. Totalnya ada nggak? Total ya. Ya, tinggal copy aja. Pos barangnya nggak ada, clear tag update balance sudah ditambahkan. Oke, sudah. Nah, ini DGV berarti kita ganti dengan DGV beli. Ya, DGV beli. Nah, kita bisa lihat eventnya apa aja. Eventnya yang DGV itu rows remove dan sell value change. Ya, rows remove dan sell value change. Jadi saat baris itu dihapus ya, sell value change, satunya sell value change mana ini? Kita cek aja di sini. Ya, ini
self value change sama rows remove. Self value change kok tidak ada. Self value change, self value change. Nah ini self value change sama rows remove. Saat dihapus barisnya, kita berarti nggak usah gunain tombol hapus klik ini ya. Nah ini oke. Kalau sudah, Anda bisa copy lagi dari penjualan ya. Jadi kalau namanya diganti, tidak bisa serta-merta di copy di sini, nanti pasti error. Oke, seperti ini ya. Add kliknya tambahkan nih. Add kliknya ini. Nah, ini nanti Anda ganti DGV beli. Oke, ini juga DGV DGV beli. Oke, apalagi kayaknya udah cukup ya. Oh ya, satu lagi nih, kalau penjualan berarti kan berkurang, berarti kalau ada pembelian dia harus menambahkan di stok. Nah seperti ini ya, jadi harus ditambahkan di stok ya. Oke, kita coba aja ya. Kita nanti pastikan dulu stoknya berapa ini nanti. Ini nanti mie ya, ini kan jumlahnya 0 nih. Kita coba nanti kita beli 5 lah. Kita beli 5, ini kita beli 2. Jadi ini harusnya nambah 5 dan Coca-Cola nya harus nambah 2 jadi 10 beserta saldonya ya nanti ya. Oke, contoh aja belinya dari PT ABC. Oke, sudah keluar ya. Ini minyak berarti kita beli 5. Kemudian Coca-Cola nya kita masukkan 2 aja ya. Oke, kita tambahkan. Oke, totalnya segini, kita coba simpan. Oke, berhasil ya. Oke, kalau berhasil kita nanti coba cek di data. Ini harusnya 5 dan 10. Kita refresh. Ya, oke, 5 dan 10 ya. Udah. Nah, suppliernya udah kesimpan. Nah, tabel, oh sorry, bukan itu. Tabelnya, oh berarti ini modelnya gini ya. Belinya dari sini. Oh, oke. Ya, ini berarti kemarin dia nginduknya di sini karena ini kemarin saya salah desain. Harusnya bisa jadi nanti di transaksinya itu yang kita catat ya. Ya nggak apa-apa sih nanti. Jadi kan belum tentu nanti produk ini dari hanya supplier ini, bisa jadi berbagai supplier ya, seperti itu. Oke, ini kita coba cek dulu beli detailnya. Beli detailnya nggak masuk, kenapa? Headernya masuk nggak? Tabel beli headernya masuk nggak? Beli header, nah beli header masuk, beli detailnya nggak masuk. Kenapa? Karena di sini kita tidak merubah transaksinya, harusnya ke inilah. Ini kan tadi kita berarti dia tadi nambahnya ke jual nih ya, kita tambahnya ke jual tadi saya. Nah ini kan, ini tidak punya relasi nih nanti, ini masalah juga nih nanti ya. Ini nggak ada relasinya, jadi masalah ya, nanti kita bisa delete lah ya. Contoh aja kita jual header sama detailnya, kita delete semua, truncat ya.
header juga. Oke, belinya kita target ini ya, jadi masih contoh aja. Oke, ini jual detailnya kita ganti. Oh, budget Photoshopnya. Ini ganti beli detail ya. Ininya sama sih, nama barang dan sebagainya sama, jadi diabaikan saja. Tabel barangnya, nah ini kenapa tadi update ini masuk ke jual detail, ini di update-nya di sini ya. Oke, sebenarnya sudah enggak masalah sih. Kalau kita lihat transaksionalnya harusnya sudah enggak masalah. Kok dengaran lama ini. Oke, seperti tadi ya, 1212. Saya coba aja lah. 5 tadi sudah kadung ke update ya. 5 berarti harusnya jadi 10. Oke, kita coba aja nih. Apa itu? Unknown call ID juga. Nih ya, jadi dia di sini karena ada terjadi error, transaksi-transaksi ini semua akan di cancel kalau Anda tidak menggunakan rollback ini. Ya, errornya tadi kan di sini di detail ini. Ya, ini kenapa di sini error kan, ini ID jual, harusnya ID beli. Ya, bukan ID jual. Ini nanti akan kesimpan dulu. Ya, ini kesimpan. Tapi ininya error, ini error ya. Tapi ini kesimpan. Ya, karena kalau tidak menggunakan konsep transaction. Tapi karena kita menggunakan konsep transaction, maka prosesnya di rollback. Ya, jadi dia semuanya dari 3 tabel ini tidak akan di-update sama sekali. Ya, kita coba lihat beli detail pakainya apa. ID beli ya. ID beli. Ya, kalau tadi tidak menggunakan konsep yang transaction itu, di headernya ini sudah nambah. Harusnya di sini kalau kita lihat, nah nggak ada ya. Jadi dia nggak ada. Oke, kita coba lagi. Harusnya sudah nggak ada yang salah ya. Oh sorry, ini masih kelihatan nih. Ini bisa error nih. Oke, ya, apalagi kayaknya sudah nggak ada ya. Beli supplier sudah semua. Kita coba. Ya, oke, kita coba pembelian ya. Nah, ini kita tambah 5 ya. Oke, kita simpan. Lah, ada lagi. Fatal, ID jual must define. Begini. Astagfirullahaladzim. Dah. Nah, karena ngopi-ngopi yang ini beda nih ngoding ya. Kalau ngopi kadang kelewatan. Kalau Anda nulis sendiri mungkin biasanya jauh lebih bisa dihindar. 5. Oke, sekarang kita coba simpan. Oke, berhasil ya. Ya, oke, kita lihat di sini headernya sudah masuk. Kemudian transaksi detailnya, beli detail ya, beli detailnya juga harusnya sudah masuk. Ya, kalau ada 2 ya berarti di sini nanti nambah gitu kan, atau 3 berarti nambah 3 ya. Kemudian di stok ya, kita lihat di stok tabel barang ya. Ini kan 5 nih, tadi kita beli 5 lagi, harusnya sudah kok nggak nambah. Oh sorry 1212 tadi ya, ini nih nambah ya 5 ya. Ya,
Nanti 1212 ya, kita coba lihat benar enggak. ID-nya ID mana? Barang ID 2 kan? Kita lihat nih. Barang ID 2 ya, oke ya. Jadi udah nambah 5. Berarti sudah berhasil prosesnya. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan untuk materi untuk besok adalah rekap ya, rekap di laporan ya. Jadi nanti di transaksi ini ada laporannya ya, ada proses laporan ya. Jadi nanti ada laporannya dan bisa dicetak ya. Jadi nanti di sini ada proses laporan. Nah, di sini dan di sini dibagi menjadi 3 sub menu, yaitu rekap, pernota, dan supplier ya. Nanti penjualan juga sama ya, rekap, pernota ya. Jadi nanti kita buatkan. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya buatkan untuk khusus yang ini rekap ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.